Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bicara tentang panggilan surgawi, kita mesti ingat apabila Tuhan memanggil kita, baik menjadi hambanya seumur hidup ataupun menjadi orang-orang yang melayani Dia, baik di gereja maupun di luar gereja. Kita perlu ingat bahwa kita dipanggil untuk melayani Dia. Kita dipanggil untuk menjadi hambanya. Kita dipanggil untuk tanggalkan hak kita, segala keangkuhan kita, segala kepopuleran kita, segala kehebatan kita. Bahkan ketika Allah memanggil kita, Dia tidak menjanjikan jabatan buat kita. Dia tidak menjanjikan yang begitu nikmat untuk kita. Dia bahkan berkata bahwa engkau kupanggil untuk memikul salib. Engkau kupanggil untuk menderita. Engkau kupanggil untuk melaksanakan amanat agung, mengabarkan Injil, bukan mencari kekayaan, bukan mencari harta, bukan mencari kepopularitas, bukan mencari jabatan, bukan mencari kuasa, dan sebagainya. Itu sebabnya maka kalau kita mau setia kepada Dia, mau taat kepada Dia, kita harus laksanakan tugas panggilan ini. Bukan masalah kita siap atau tidak siap, bukan masalah kita bisa atau tidak bisa, tapi masalahnya apakah kita mau setia, apakah kita mau taat sampai akhir riwayat hidup panggilan ini, dan tidak pernah lari dari panggilan ini. Walaupun mungkin yang kita terima tidak mengenakan, walaupun yang kita terima mungkin tidak senang buat kita sekalian. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang tokoh bernama Daud, kita sudah kenal. Saudara, dia punya kerinduan yang sungguh baik sekali. Apa kerinduannya? Dia merindukan untuk diam di pelataran rumah Tuhan, baik pagi, siang, maupun malam, setiap hari. Itu kerinduan dia, sungguh agung, sungguh memuliakan Tuhan. Dan selain itu, dia punya keinginan yang lain lagi, yaitu membangun bait suci, membangun bait Allah. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Tawarik, di situ justru Allah berkata kepada Daud, engkau tidak boleh mendirikan bait Allah. Karena apa? Karena di dalam tanganmu itu sudah banyak darah mengalir. Engkau telah melaksanakan perang, bermusuhan dan sebagainya. Tapi sebagai penggantinya anakmu yang akan mendirikan bait Allah. Saudara, apakah Daud merasa kecewa? Tidak, saudara. Apakah Daud langsung berhenti? Tidak. Apakah Daud langsung marah? Tidak juga. Daud menerima karena dia tahu apa yang Allah inginkan buat dia. Itulah yang paling baik. Itulah yang paling jempol. Itulah yang paling tepat. Dengan demikian, saudara, maka ketika Salomo anaknya itu mempersiapkan diri mendirikan bait Allah, dia bukan hanya memberikan nasihat yang baik kepada dia, dia juga support dari belakang, sediakan segala bahan-bahan bangunan yang terbaik, yang paling bagus, karena dia ingin supaya benar-benar bait Allah bisa dibangun. Demikian juga, saudara,
untuk setiap orang yang terbeban dalam pelayanan. Kita mendapatkan panggilan khusus untuk membangun, bukan menghancurkan. Membangun bukan untuk memisahkan, tapi mempersatukan. Itulah yang diingini oleh Allah terhadap apa yang merupakan kerinduan daripada Daud. Dengan dukungan Daud itu, maka pembangunan bait Allah itu dapat diselesaikan dengan baik. Itulah tujuan panggilan yang mulia itu. Apa yang bisa saya aplikasikan dalam hidup ini? Dalam 1-2 hari ini di Gereja Metodis Indonesia akan ada pemilihan pemimpin tertinggi, yaitu bishop. Zaman sekarang bishopnya ada 3, baik wilayah 1, wilayah 2, dan pengembangan. Nah, menjadi pemimpin, orang yang paling top. Sekali lagi, tadi firman Tuhan mengingatkan, bukan karena engkau siap atau tidak siap, bukan karena engkau bisa atau bisa, tapi apakah engkau setia, apakah engkau mau taat kepada panggilan tugas jabatan ini. Kalau saudara terpilih, itu berarti saudara dan harus mengerjakan yang paling bagus di hadapan Tuhan. Bukan karena jumlah kepopularitas. Zaman sekarang kan orang memilih itu berdasarkan kepopularitas. Bukan melihat lagi apakah benar itu panggilan. Apakah benar. Tidak melihat lagi motivasinya. Daud itu punya motivasi yang mulia. Walaupun ia tidak terpilih, ia tetap mendukung. Dia tidak marah, dia tidak kecewa. Dan terhadap orang-orang yang merupakan kompetisinya, termasuk Salomo, dia tidak marah, tetap bukan saingan dia. Karena bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah melengkapi, bukan saingan. Untuk komplit, bukan compete. Saling komplitkan, bukan saling kompetisi. Kalau satu hari misalnya Anda tidak terpilih, atau sebentar lagi Anda tidak terpilih, dan orang lain yang terpilih, mungkin juga saingan Anda yang terpilih, bukan kompetisi Anda. Setelah itu bukan kompetisi lagi, tapi Anda mesti mendukung. Dan sebagai pemimpin juga, demi pembangunan bait Allah itu jadi bagus, sukses dan sebagainya, demi pelayanan Tuhan itu bagus dan sebagainya, bukan berarti kita harus menghancurkan mereka-mereka yang tidak support engkau, seperti ya bersaing dengan engkau. Nah, ini mungkin nasihat firman Tuhan untuk kita semuanya saling belajar. Saya pikir bukan hanya masalah menjadi pemimpin di gereja, dalam melayani juga demikian. Ya, kita melayani bukan karena jabatan. Saya sering melihat ada orang waktu dia menjadi majelis, terpilih jadi majelis, apalagi ketua. Oh, dia itu begitu giat, begitu setia, begitu power melayani. Tapi begitu namanya tidak terpilih, dia bukan hanya tidak mau melayani, bahkan tidak setia lagi kepada tempat dia layani itu. Ke gereja itu tidak setia lagi. Bisa pindah gereja. Nah, orang yang demikian adalah orang yang tidak dewasa dalam iman. Yang merupakan orang yang bayi dalam rohaninya. Beda dengan Daud, bukan? Tidak terpilih, disingkirkan, dipinggirkan, tapi tetap setia, tetap taat pada panggilannya. Kita rindu dimanapun kita melayani, termasuk gereja yang kita layani. Dalam hal ini,
di gerejaku sendiri tentu berharap ya supaya masa depan itu lebih bagus. Semua pikirkan masa depan yang lebih bagus, lebih sukses, di mana pemimpinnya adalah pemimpin yang setia, pemimpin yang taat kepada kehendak Allah, bukan taat kepada kehendak manusia, bukan di bawah naungan manusia, tapi di bawah naungan Allah. Terima kasih.